Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik anak-anak sekalian, berjumpa kembali pelajaran PAIDP bab 5 di pertemuan pertama. Sebelumnya Ustadz mau bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ubay. Siapa? Selain Ubay, siapa lagi? Kamu tahu nggak kenapa dia tidak masuk? Sudah didoakan? Sudah. Baik anakku sekalian, materi kali ini adalah kelanjutan dari kemarin, ya, masih ada kaitannya. Kalau kemarin kita belajar tentang zakat yang termasuk rukun Islam, kemudian yang sebelumnya itu ada rukun iman. Yang rukun iman itu rukun iman yang keempat apa? Masih ada? Iman kepada? Ayo, iman kepada siapa yang keempat itu? Rasul. Oleh karena itu, sekarang kita akan belajar tentang Rasul, ya. Baik, sebelumnya sekalian, Ustadz tidak bosan-bosan memberikan motivasi kepada kalian agar tetap menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya. Kita punya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan lupa selalu bersolawat. Baik anakku sekalian, kita mulai saja. Ustadz sudah persiapkan, ya. Bacaannya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Silakan dibaca artinya semuanya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Saya mau bertanya bab 5 pertemuan pertama ini kita akan belajar apa sekarang? Yang coba Aurel, keteladanan Rasulullah. Yang laki-laki Ufi, keteladanan Rasulullah SAW. Kira-kira yang mana yang menyebutkan kata keteladanan? Ada yang tahu di ayat tersebut? Nah, ini ya, perhatikan. Apa ini? Uswatun. Apa artinya? Teladan yang baik. Sekarang Ustaz mau tanya, mengapa kita harus meladani Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Ayo. Teladan itu apa artinya? Contoh. Baik. Hasanah. Baik. Jadi contoh yang baik. Sekarang Ustaz mau tanya sama Algif. Mengapa kita harus mencontoh Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Karena Rasulullah nanti di hari kiamat itu kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Baik, anak-anak sekalian, kita bahas lebih lengkapnya setelah ini ya. Oke, baik. Sebelumnya Ustaz belum tanya kabar semuanya. Bagaimana kabarnya anak soleha kali ini? Baik ya Ustaz. Alhamdulillah. Semangat ya Ustaz. Luar biasa. Sejuk-sejuk ya Ustaz. Berbahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sejuk ya Ustaz, apalagi di sini ruangannya ber-AC. Masya Allah. Mudah-mudahan sejuk luar dan dalam ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, materinya adalah kita meneladani Rasulullah SAW. Apalagi sekarang masih momen apa? Rabiul Awal ya. Kemarin sekarang sudah masuk ya, sudah lewat, tapi tidak apa-apa, kita tetap meneladani Rasulullah SAW. Baik, perhatikan aku sekalian. Yuk, sebelum dimulai, siapa yang mau ikut bernyanyi dulu? Ayah
alimun lana. Nah, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Imam putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. alhamdulillah. Kalian bisa tak kepada Nabi Muhammad? Kalau kita kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan apa kita kesehariannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, kemudian, nah, Ustaz jelaskan dulu dari awal tadi kan ada kata-kata apa tadi? Uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah? Kita bedah satu persatu. Oke, uswah artinya apa? Kalian tahu? Oke, lihat contoh atau teladan. Jadi uswah itu artinya contoh atau teladan. Siap? Mau tanya lagi? Irham, apa nak uswah artinya? Teladan atau contoh. Sekarang absen berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2. Absen 2 siapa? Adib. Apa Adib? Uswah Adib? Mana Adib? Oh, ada di belakang. Yuk Adib, uswah artinya Contoh atau teladan. contoh atau teladan. Ini secara bahasa ya perkataannya. Uswah artinya contoh atau teladan. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi uswah hasanah itu artinya perilaku yang mulia yang menjadi teladan bagi umat manusia atau teladan yang baik. Hal ini dapat dipahami bahwa konteks yang patut ditiru adalah perilaku dan sifat yang baik dari Nabi dan Rasul. Paham maksudnya? Uswah dari siapa yang patut kita tiru? Dari Rasul. Kalian bangga enggak menjadi umatnya Rasulullah SAW? Bangga enggak? Oke. Kalau bangga, kalian itu setiap hari pernah enggak membaca sholawat? Paling tidak kalian membaca sholawat itu berapa kali? Coba. 5 kali. Coba di dalam sholat. Di dalam sholat lihat berapa kali? Kita itu paling tidak itu membaca sholawat 17 kan? Kan ada di tahiyat ya, di sholat itu. Karena apa sholawat itu termasuk rukun sholat seperti itu. Baik, Ustaz lanjutkan ya, Ustaz lanjutkan. Mudah-mudahan ini paham. Ustaz lanjutkan berikutnya. Ini ya untuk menambah dan mengetahui bagaimana sih sifat yang perlu diteladani ya yang ada pada diri Rasulullah. Ustaz ada cuplikan video pendek di sini ya, perhatikan. Kalian silakan dicatat ya, dicatat, disimak. Ada kata-kata apa di sini yang perlu kita tiru yang ada pada diri Rasulullah SAW. Perhatikan. Berkenan dan Muhammad. Apa guna? Benar. Orang itu. Ya, aku benar. Anda berfungsi dengan Muhammad. Dengan tujuan dan yang lain. Dan kalian berdua. Benar. Tidak salah. Jadi sebelum kau mengatakan kepada mereka bahwa tanah ini bukan milik kau, yang demikian tidak akan terjadi. Apa kalian sudah menerima apa yang diputuskan Muhammad? Ya, aku lihat video barusan. Ada kalimat apa atau hikmah apa yang kalian perlu kita pelajari bersama? Ya, ada yang satu orang. Ya, Sita. Masya Allah. Pernah kamu Ryan mendengar tadi Nabi Muhammad tidak akan berkata kecuali berkata benar. Masya Allah. Ya. Ada yang lain?
Ada yang lain? Tadi yang kalian lihat, tadi di situ ada percakapan orang yang tidak menjaga amanah berarti berkhianat. Baik, anakku sekalian, dari sepenggalan kisah tadi, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang terpercaya, ya, terpercaya. Oleh karena itu diberi gelar apa? Al-Amin, betul. Diberi gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya, bukan cuma dipercaya, karena Nabi Muhammad SAW itu terpercaya, ya, terpercaya. Baik, ya, itu adalah penggalan kisah yang ada pada Rasulullah SAW. Ya, baik, ini kita berikan cerita yang sedikit biar kita mengetahui, ya, tentang Nabi Muhammad SAW. Ini ya, perhatikan, ini lihat di sini mana Nabi Muhammad. Ini siapa? Halo, Abdullah, ayahnya ya. Ini siapa? Ibunya. Terus, ini seperti yang kalian tadi simak di lagu yang pertama ya. Nah, coba ada yang tahu lagunya tadi gimana? Abdullah nama. Terus? Perlu ini kalian nyanyikan daripada menyanyikan sesuatu yang nanti tidak akan memberikan syafaat. Kalau kita mencintai Nabi dan meneladani apa namanya yang ada pada Nabi, kita harus tahu silsilah pada Nabi semuanya agar kita menambah cinta kepadanya. Baik, anakku sekalian, perhatikan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ya, menjadi yatim piatu. Ya, di sini ada yang yatim. Ya, teman kita ada yang yatim. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad juga mencintai anak yatim. Ya, tidak apa-apa. Maksudnya Ustadz menyebut karena Ustadz juga anak yatim dulu juga yatim piatu. Oleh karena itu jangan malu, tapi tidak boleh dibully anak yatim itu. Tetap diberi apa perhatian, dikasihani, ya, karena ini sudah takdir, ya. Nah, tidak apa-apa, ya, seperti itu. Baik. Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah menjadi yatim. Oleh karena itu Nabi Muhammad mencintai anak yatim. Paham? Oke, nah selanjutnya, nah ini di samping itu anak sekalian, Nabi Muhammad terkenal jujur. Diberi gelar apa kita tadi? Amin. Diberi gelar apa lagi? Apa artinya? Al-Amin apa artinya? Oke, setuju? Lanjut, perhatikan semuanya. Ya. Terus? Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Ayo, apa lagi? Tidak melakukan merusak ilmu. Yang keempat apa? Terusan? Pembawa rahmat bagi alam semesta. Ini ajakan Rasulullah. Yang pertama, mengutamakan kemurnian akidah. Yang kedua, menyembah Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, menanamkan akhlak terpuji. Ustaz tanyakan lagi, Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk apa saja? Mengutamakan kemurnian akidah. Oke. Yang kedua, menyembah Allah yang Maha Esa. Ustaz ulang lagi. Yang pertama, yang kedua, menyembah Allah yang Maha Esa. Semuanya. Yang pertama apa? Ajakan Rasulullah. Betul nggak? Oke, menyembah Allah yang Maha Esa. Yang ketiga, coba dibaca 1, 2, 3. Abasa. Kemurnian akidah, menyembah Allah yang Maha Esa,
Ustaz minta tolong satu orang yang sudah hafal. Silakan Najwa. Apa saja ajakan Rasulullah kepada kita? Satu. Betul? Dua. Betul? Lengkapi yang ketiga. Siapa ya? Ya kamu. Yang ketiga apa? Lengkapi jawabannya Najwa. Ya, yang ketiga. Yang nomor 3. Siapa yang bisa melengkapi jawabannya Najwa? Yang nomor 3. Ayo cepat. Sabira mau coba? Betul nggak ya jawabannya Najwa? Masya Allah, terima kasih. Nah, tadi Najwa. Sekarang yang putra dulu. Kira-kira siapa yang bisa menjawab seperti Najwa? Yuk. Siapa? 2 saja, jangan 3. Ayo 2 saja dulu. Siapa yang bisa? Yang putra dulu. Tadi kan 2. Sekarang yang putra dulu. Ada Zidan, ada Eki. Ayo. Bisa mau nyoba? Enggak. Siapa yang mau nyoba? Oke, kalau ada yang nyoba kita baca lagi. Ajarkan Rasulullah kepada kita. Yuk, 1. Kurang keras. 1. 2. 3. Silakan sekarang tanpa dilihat ke depan. Yuk, 1. 2. Yang ketiga. Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik anak-anakku sekalian. Sebelum Ustaz berikan tes, ada
Baik, kita sudah siapkan. Seberapa paham dan mengerti materi yang kita barusan sampaikan kepada kalian? Ini kita jadikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kelompok. Silakan kalian duduk, isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di kertas yang kita sudah siapkan ya. Silakan, tidak ada yang nganggur ya, semuanya aktif dijawab ya. Di sini ada 6 pertanyaan ya. Untuk yang lebih barangkali bisa pindah, ini lebih satu orang bisa pindah ke sana biar pindah kelompoknya, boleh nggak Bapak? Tidak. Adit, ini gurunya siapa? Adit, ini siapa di sini? Ini Eki. Oh, udah Bapak Adit di sini, biar berempat. Oke, Ustaz kasih yang paling kecil. Nih, silakan kalian kamu menghadap ke sini. Menghadap ke sini. Silakan. Jawab. Perhatikan semuanya. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Milo. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi dari jawaban atau presentasi dari Mas Milo. Silakan, ada yang mau bertanya, menanggapi silakan. Ya, nomor 2, jawabannya gimana Mas Milo? 3 amalan yang paling disenangi oleh Allah. Luki, sudah. Sudah kamu. Oke, baik, lanjut. Gimana? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Amira, Aura, sudah. Yang kalian sudah yang berarti sudah dijawab oleh Pak Yul cuma Kak Ila. Ya. Silakan dibaca. Nomor 1. Yang lain dengar nggak? Aduh. Yang lain dengar? Ajaran apa saja yang dari Rasulullah SAW untuk kita mengajak untuk berkata jujur dan mengajak untuk menghormati orang tua. 2. Sebutkan 3 amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Sholat 2. Menghormati orang tua. 3. Bismillah. 3. Sebutkan 2 keperluan Rasulullah SAW menghadapi bunga, menurut ayat dan mengajarkan agar tidak merusak alam. 4. Sebutkan 5 sifat memuji Allah Setelah kalian mendengar materi tentang memuji Allah,
tidak akan berkata kecuali berkata benar, dapat dipercaya, peduli terhadap lingkungan, sayang terhadap anak dan keluarga, dan membawa rahmat bagi orang-orang. 5. Berikan doa untuk kita sendiri, memberikan uang untuk belanja dan tidak mencapai satu bulan. 6. Jelaskan arti uswah hasanah, artinya teladan yang baik. Sebentar, Mbak Kiki, yuk. Kasih aplaus untuk Kiki semuanya. Lanjut. Baik anak sekalian, siapa yang mau bertanya kepada Kiki? Ada yang mau menanggapi? Ya silakan Bantis. Nomor 1 apa? Tolong dijelaskan. Ada? Ya. Baik anak sekalian, dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi, ya, keuntungan di dunia ketika kita selalu meneladani sifat Rasulullah SAW, kita akan selalu dihormati oleh orang lain, ya, karena kita selalu berperilaku yang baik dan insya Allah disenangi oleh siapapun, termasuk guru kita, teman kita dan semuanya. Kemudian nanti kita, ya, di akhirat, di pada hari kiamat nantinya, ya, kita akan mendapatkan rahmat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita selalu meneladani apa yang ada pada Rasulullah SAW. Baik, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan semuanya? Tidak ada. Baik anakku sekalian, sampai di sini dulu, ya. Sampai jumpa di pekan depan dengan materi setelah mengenai kisah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan di pekan depan insya Allah dengan materi yang baru, yaitu materi keteladanan para sahabat Rasulullah SAW. Baik anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.